sini saya akan membahas hasil laporan jurnal saya dengan judul Pengaplikasian Integral dengan Menghitung Volume Ember, Kombinasi Tabung dan Kerucut. Halo semua, perkenalkan, nama saya Agnes Margareta Nenggolan dengan nomor NIM 4233530003. Saya dari kelas PSM 23A Program Studi Matematika. Baik, di sini kita akan membahas pengertian integral. Integral adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika. Integral dan inversnya, diferensiasi, merupakan operasi integral yang dapat diaplikasikan ke dalam banyak hal, dari yang sederhana hingga aplikasi perhitungan yang sangat kompleks. Lambang integral adalah seperti ini. Kegunaan integral dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali diantaranya menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, menentukan panjang busur, dan sebagainya. Pada judul yang saya buat kali ini yaitu Pengaplikasian Integral dengan Menghitung Volume Ember, Kombinasi Tabung dan Kerucut, yang dimana kita akan menghitung volume dari sebuah ember tersebut menggunakan rumus penerapan integral. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif yang dimana nantinya data ini diperoleh dari kajian studi literatur. Lalu kita mengumpulkan data mengenai dimensi dan bentuk ember yang akan diteliti termasuk tinggi, jari-jari, dengan menerapkan rumus secara matematis dan pengaplikasian integral untuk mendapatkan hasil yang akurat dalam menghitung volume ember. Adapun manfaat dari judul yang saya ambil, yang pertama, dapat menguatkan pemahaman konsep integral kalkulus di dalam menghitung sebuah benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan analitis dalam menyelesaikan permasalahan matematis. Yang ketiga, untuk membantu pembaca dalam mengilustrasikan konsep matematika, khususnya integral dalam kehidupan sehari-hari. Pada penelitian ini, objek yang digunakan adalah ember yang memiliki tinggi 25 cm, diameter atasnya 30 cm, dan diameter bawahnya 18 cm. Pada penyelesaian, kita akan mencari terlebih dahulu diameter atas dan diameter bawah ember. Yang pertama, diameter atas ember itu 30 cm. Karena diameter sudah diketahui, kita cari jari-jarinya dengan rumus jari-jari diameter dibagi 2. Jadi 30 cm dibagi 2 dan didapat hasil jari-jarinya 15 cm. Yang kedua, diameter bawah ember yaitu 18 cm. Kita cari jari-jarinya 18 cm dibagi 2 dan didapat hasil jari-jarinya 9 cm. Perlu diketahui, titik A merupakan titik awal yaitu 0 cm yang ada pada grafik koordinat Kartesius, dan titik B merupakan titik akhir 25 cm. Lalu kita masukkan titik jari-jari yang sudah kita dapat ke dalam grafik koordinat Kartesius. Jari-jari diameter atas itu 15 cm dan diameter bawahnya 9 cm. Lalu terbentuklah dua kombinasi antara bangun datar yaitu tabung dan kerucut. Setelah menentukan titik jari-jari dan diameter dari ember tersebut, terbentuk dua bangun datar yaitu kerucut dan tabung. Selanjutnya kita akan mencari diameter dari kerucut sendiri yaitu diameter lingkaran atas dikurang diameter lingkaran bawah. 30 dikurang 18 sama dengan 12 cm. Setelah didapat diameter kerucut 12 cm, kita akan mencari jari-jari kerucut, yaitu diameter dibagi 2, 12 cm dibagi 2, didapat hasil jari-jarinya 6 cm. Setelah mencari jari-jari dari sebuah kerucut, selanjutnya kita akan mencari volume dari tabung dan kerucut itu sendiri menggunakan integral. Selanjutnya kita akan mencari volume bangun 1 yaitu tabung. P1 sama dengan integral batas atas batas bawah Pi dikali R pangkat 2 dx. Kita masukkan batas atasnya 0, batas bawahnya 25. Dan kita masukkan juga jari-jari yang sudah kita dapatkan dari tabung yaitu 9. Jadi P1 sama dengan
integral batas atas 0, batas bawah 25pi dikali 9 pangkat 2 dx. Pi 1 sama dengan integral batas atas 0, batas bawah 25pi dikali 81x. X-nya kita substitusikan ke batas atas dan batas bawah. Jadi, pi 1 sama dengan pi dikali 81 dikali 25 dikurang 81 dikali 0. Pi 1 sama dengan pi dikali 2025 dikurang 0. Didapat volume tabung yaitu 2025 pi. Selanjutnya kita akan mencari volume bangun 2 yaitu kerucut. P2 sama dengan integral batas atas batas bawah pi dikali 1/3 dikali R pangkat 2 dx. Kita masukkan batas atasnya itu 0, batas bawahnya 25. Dan kita masukkan juga jari-jari kerucut yang sudah kita hitung, yaitu 6. Jadi P2 sama dengan pi integral batas atas 0, batas bawah 25, dikali 1/3 dikali 6 pangkat 2 dx. Pi2 sama dengan pi integral batas atas 0, batas bawah 25 dikali 1/3 dikali 36 dx. Selanjutnya Pi2 sama dengan pi dikali 12x dengan batas atas 0 dan batas bawah 25. X-nya kita substitusikan ke batas atas dan ke batas bawah. Jadi Pi2 sama dengan pi 12 dikali 25 dikurang 12 kali 0. P2 sama dengan pi 300 dikurang 0. Jadi didapat volume kerucut yaitu 300 pi. Setelah didapat hasil dari volume tabung dan kerucut, kita akan mencari volume total untuk keseluruhan ember. Jadi P totalnya itu sama dengan P1 ditambah P2 atau volume tabung ditambah volume kerucut. P total sama dengan, kita masukkan volume tabungnya 2025 pi dan kita masukkan juga volume kerucutnya ditambah 300 pi. P total sama dengan 2325 pi. P total sama dengan 7300,5 cm kubik. Cm kubiknya kita ubah menjadi dekameter kubik. Jadi didapat hasil akhirnya itu volume total sama dengan 730,05 liter dekameter kubik. Kesimpulan yang didapat, yang pertama, dalam menghitung volume ember, didapatkan kombinasi dari dua bangun datar, yaitu bangun datar tabung dan bangun datar kerucut. Maka terlebih dahulu kita mencari volume dari kedua bangun datar tersebut. Yang kedua, dengan menggunakan rumus integral, pi sama dengan integral batas atas batas bawah pi dikali R pangkat 2 dikali dx, itu untuk mencari volume tabung. Pi sama dengan integral batas atas batas bawah pi dikali 1/3 dikali R pangkat 2 dx, itu untuk mencari volume kerucut. Dan Pi total sama dengan P1 ditambah P2 itu untuk mencari volume keseluruhan dari ember. Yang memudahkan kita untuk menghitung volume dari sebuah ember. Rumus volume ini merupakan sebuah penerapan integral untuk sebuah bentuk tertentu. Dalam menghitung volume ember, didapat hasil total, yaitu P total sama dengan 730,05 liter dekameter kubik yang mencakup dari hasil volume tabung sama dengan 2025 pi dan volume kerucut 300 pi. Sekian dari hasil laporan jurnal saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua.